Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Hadi Lumam, NIM 22TI128. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah CMD dalam implementasi TCP/IP. Bila langsung saja, perintah pertama yang akan kita lakukan adalah perintah CD atau change directory. Perintah CD ini digunakan untuk berpindah direktori di sistem file. Contohnya kita akan masuk ke dalam file dokumen. Setelah kita tulis dokumen, kita akan enter. Kita sudah masuk ke dalam file dokumen. Nah, kedua adalah yang akan kita jalankan adalah ifconfig. Ifconfig ini menampilkan konfigurasi jaringan pada perangkat seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Contohnya bisa kita lihat di sini. Ada wireless LAN adapter local area, wireless LAN adapter WiFi, dan Ethernet adapter Bluetooth. Perintah selanjutnya adalah ifconfig/all. Ifconfig/all berfungsi untuk menampilkan detail lengkap konfigurasi jaringan termasuk MAC address, DNS servers, dan status DHCP. Contohnya bisa kita lihat langsung di sini. All IP configuration, hostname ini adalah nama dari laptop yang kita pakai. Wireless LAN adapter connection. Nah, inilah. Perintah selanjutnya adalah ifconfig/release. Ifconfig/release ini fungsi melepaskan alamat IP yang sedang digunakan pada perangkat yang kita gunakan. Biasanya digunakan saat konfigurasi IP dinamis atau DHCP. Ini adalah hasil dari ifconfig/release. Perintah selanjutnya adalah ifconfig/renew. Ifconfig/renew berfungsi memperbarui atau meminta ulang alamat IP dari server DHCP. Coba kita enter. Ini adalah hasil dari perintah ifconfig/renew. Di sini kita memperbarui ulang alamat IP dari server DHCP. Perintah selanjutnya adalah ifconfig/flush DNS. Ifconfig/flush DNS berfungsi menghapus cache DNS lokal. Digunakan untuk mengatasi masalah saat domain yang diakses mengarah ke IP yang salah. Kita enter. Di sini muncul hasilnya Windows IP configuration successfully flush the DNS resolver cache. Di sini kita berhasil menghapus cache DNS lokal. Ya. Perintah selanjutnya adalah config/register DNS.
Ipconfig register DNS berfungsi memperbarui pendaftaran DNS perangkat di server DNS. Biasanya digunakan dalam lingkungan domain Windows. Tekan enter. Hasilnya adalah the requested operation requires elevation. Pendaftaran DNS perangkat di server DNS berhasil. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah ping. Ping Perintah ping berfungsi untuk menguji konektivitas jaringan ke domain atau alamat IP tertentu dan mengukur waktu respons. Dalam menjalankan perintah ping, kita diharuskan untuk mengetik domain yang akan kita uji konektivitasnya. Contohnya adalah ping google.com. Kita enter. Nah, ini adalah ping dari domain google.com. Ping statistik. Ya. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah reset. Reset berfungsi melacak rute yang dilalui paket untuk mencapai domain atau IP tujuan. Contohnya lagi, tracer google.com. Enter. Di sini kita menunjukkan jalur jaringan menuju Google. Ini agak lama. Kita tunggu sampai selesai. Fungsi tracer di sini, tracer adalah kita melacak rute atau hops yang dilalui paket untuk mencapai domain. Dengan kata lain, kita melacak rute atau perjalanan untuk mencapai domain google.com. Satu, dua, tiga, 30 rute. Tracing rute Google. Rute tracing ke domain google.com. Yang terdiri dari 30 hops atau 30 rute perjalanan. Maksimal 30 rute yang dilalui untuk menuju domain google.com.
Ya, rute perjalanannya bisa dilihat di sini. Kita trace complete. Ini sudah ditampilkan rute perjalanan menuju domain google.com. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah petping. Petping ini berfungsi menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk menganalisis rute jaringan sekaligus menghitung statistik kehilangan paket di setiap hop. Ini kita akan lihat domain google.com lagi. Petping google.com. Ini adalah nama laptop yang kita gunakan atau perangkat yang kita sedang gunakan untuk melihat petping dari domain google.com. Sebentar, kita tunggu sebentar. Di sini petping dari google.com-nya sudah selesai. Tertulis trace complete. Perintah selanjutnya adalah net start min an. Net start min an berfungsi untuk menampilkan semua koneksi jaringan aktif, port yang terbuka, dan status koneksi. Enter. Nah, ini adalah daftar koneksi dengan format alamat IP dan port yang tersedia. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah ns lookup dari domain google.com. ns lookup berfungsi memeriksa informasi DNS untuk domain tertentu seperti IP address yang terkait dalam google.com. Ini adalah alamat IP dari domain google.com. Ya. Domain dari alamat IP dari domain google.com. Perintah selanjutnya kita akan net interface IP show config. Net interface IP show config berfungsi untuk menampilkan pengaturan IP untuk setiap antarmuka jaringan di perangkat. Enter, contohnya seperti ini. Menampilkan detail konfigurasi IP untuk semua antarmuka dari interface local area 9, local area 10, interface WiFi, Bluetooth network connection, dan loopback pseudo interface 1. Perintah selanjutnya kita akan masukkan print. Rute print ini berfungsi untuk menampilkan tabel routing pada perangkat yang menunjukkan rute jaringan yang digunakan untuk mengirim data.
Enter, contohnya seperti ini. Ini adalah tabel tabel rute, tabel rute dan gateway yang digunakan. Tabel rute dan gateway. Yes. Perintah selanjutnya adalah net user. Net user berfungsi untuk menampilkan daftar akun pengguna yang ada di perangkat atau mengelola akun pengguna. Contohnya seperti enter. Nah, net user. Contohnya ini kita menampilkan daftar akun pengguna dari user akun Work ProLite atau laptop yang sedang kita gunakan. Administratornya bernama saya sendiri, lalu Muhammad Hadil Umam. Dan ini contoh dari perintah, hasil dari perintah net user. Complete successfully. Perintah terakhir adalah perintah CLS. Perintah CLS atau clear screen berfungsi untuk membersihkan tampilan layar CMD sehingga terlihat kosong, atau dengan kata lain menghapus semua yang sudah kita tulis di atas. Sekarang kita enter. Nah, ini adalah hasil dari CLS atau clear screen. Kita menghapus semua perintah-perintah yang sudah kita jalankan tadi. Ya, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam tugas menjalankan perintah CMD dalam implementasi TCP/IP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.